Pernah nggak kamu terjebak di dalam grup WhatsApp keluarga atau grup alumni yang isinya ratusan orang, lalu kalian harus menentukan lokasi buka puasa bersama? Baru menentukan menu makanan saja sudah ada drama, saling sindir, sampai ada yang left group. Itu baru urusan perut 10-100 orang. Sekarang coba pakai nalar yang lebih luas. Bagaimana caranya mengatur 200 juta orang yang tersebar di ribuan pulau dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan suku yang beda total? Selamat datang di masalah terbesar umat manusia, governance atau tata kelola. Berhenti berpikir kalau pemerintahan itu cuma soal politisi yang janji-janji manis di TV. Secara nalar sistemik, pemerintahan adalah sebuah sistem operasi atau OS raksasa. Fungsinya cuma satu, menjaga agar kekacauan, chaos, tidak menghancurkan peradaban, dan mengubahnya menjadi ketertiban, order, yang fungsional. Dunia kita ini sebenarnya adalah kumpulan eksperimen sistemik. Ada bangsa yang pakai sistem semua orang harus berbicara, ada yang pakai sistem nurut aja sama yang paling kaya, sampai ada yang pakai sistem biarkan para ahli yang kerja. Di segmen The Corporate Order ini, kita akan membedah 5 tipe pemerintahan utama. Kita akan lihat bagaimana masing-masing sistem mencoba menjinakkan jutaan orang dengan cara yang berbeda. Siapkan nalar politikmu, mari kita bongkar source code negara ini. Demokrasi. Protokol suara terbanyak adalah kebenaran. Kita mulai dari sistem yang paling populer hari ini, demokrasi. Nalarnya adalah kedaulatan rakyat. Slogan utamanya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam sistem ini, setiap individu dianggap punya satu unit data kekuasaan bernama suara. POV kamu sekarang, kamu berdiri di depan bilik suara, mencoblos kertas, dan merasa punya andil dalam menentukan nasib bangsa. Demokrasi memberikan rasa memiliki yang luar biasa. Ketertiban dibangun di atas konsensus. Teorinya, kalau semua orang setuju, maka nggak akan ada kerusuhan. Tapi nalar kritis kita tahu kalau demokrasi punya bug yang sangat besar, paradox of choice. Saat jutaan orang pintar dan orang kurang pintar punya nilai suara yang sama, seringkali yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling populer. Demokrasi sering terjebak dalam kekacauan kampanye yang berisik dan mahal. Namun secara sistemik, ini adalah OS yang paling aman dari pemberontakan. Kenapa? Karena kalau hasilnya buruk, rakyat cuma bisa menyalahkan diri mereka sendiri yang salah pilih, bukan menyalahkan sistemnya. Demokrasi adalah cara cerdas untuk mendistribusikan tanggung jawab kegagalan kepada massa. Monarki, protokol lotre sperma dan stabilitas darah. Lompat ke sistem paling tua di dunia, monarki. Di sini, nalar kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Kalau bapakmu raja, kamu otomatis jadi pangeran atau putri mahkota. Kekuasaan itu diwariskan layaknya harta gonogini. Nalarnya adalah stabilitas absolut. Dalam monarki, tidak ada drama pemilu tiap 5 tahun yang bikin masyarakat terbelah. Rakyat nggak perlu pusing mikir siapa pemimpin berikutnya, karena programnya sudah jelas tertulis di dalam DNA keluarga kerajaan. Monarki memberikan arah yang sangat konsisten selama puluhan tahun. POV kamu sebagai rakyat, kamu tidak punya pilihan, tapi kamu punya kepastian. Kamu tahu persis siapa bosmu hari ini sampai 30 tahun ke depan. Masalahnya, the birth lottery. Kalau kebetulan yang lahir adalah anak yang jenius, negaramu bakal jaya. Tapi kalau yang lahir adalah anak manja yang nggak paham cara ngatur anggaran, ya kiamat tinggal tunggu waktu. Monarki adalah sistem yang bertaruh pada keberuntungan genetika. Ini adalah tipe pemerintahan yang mengedepankan tradisi sebagai jangkar ketertiban, tapi sangat rentan terhadap error individu dari sang pemegang tahta. Oligarki, protokol klub eksklusif sang pemilik modal. Ini adalah tipe pemerintahan yang sering malu-malu kucing buat ngaku oligarki. Nalarnya adalah kekuasaan oleh segelintir elit. Biasanya yang punya modal besar, koneksi militer, atau penguasa sumber daya alam. Dalam oligarki, negara dijalankan layaknya sebuah perusahaan tertutup, closed corporation. Keputusan besar tidak diambil di kotak suara, tapi di meja makan restoran mewah atau di atas jet pribadi. Ketertiban dibangun di atas kesepakatan antar elit. Selama para penguasa modal ini kompak, negara bakal kelihatan stabil dan ekonomi jalan terus. POV kamu sebagai rakyat. Kamu merasa hidup di negara demokrasi, tapi kok rasanya yang jadi menteri atau pengusaha sukses itu orangnya itu-itu saja. Kamu baru saja melihat cara kerja oligarki. Keuntungannya adalah kebijakan bisa diambil dengan sangat cepat tanpa banyak debat. Kerugiannya, rakyat cuma dianggap sebagai konsumen atau bahkan beban biaya dalam neraca keuangan mereka. Oligarki mendikte nalar kita untuk percaya kalau kita bebas, padahal pilihan-pilihan kita sudah dikurasi oleh sekelompok kecil orang di balik tirai kekuasaan. Republik, protokol institusi dan perwakilan. Banyak orang menyamakan republik dengan demokrasi padahal nalarnya beda. Republik didasarkan pada hukum, konstitusi, dan perwakilan. Dalam republik yang berkuasa bukan kemauan rakyat secara langsung, tapi aturan main yang sudah disepakati.
Nalarnya adalah checks and balances. Kamu memilih wakil, DPR atau Senat untuk bekerja atas namamu. Republik diciptakan karena para pendiri bangsa biasanya takut sama tirani mayoritas. Mereka nggak mau kalau 51% rakyat tiba-tiba setuju buat ngerampas rumah 49% rakyat lainnya. Maka dibuatlah aturan hukum yang kaku yang nggak bisa diganti cuma pakai suara terbanyak. POV kamu sebagai penonton, kamu mengeluh kenapa proses hukum di negaramu lama dan ribet banget. Itu sebenarnya fitur, bukan bug. Republik dirancang agar kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu titik dan tidak berubah-ubah cuma karena tren media sosial sesaat. Republik adalah tipe pemerintahan yang mencoba mensimulasikan ketertiban lewat birokrasi dan prosedur yang dingin. Ini adalah OS yang paling kantoran dan sangat menghargai struktur formal di atas karisma individu. Teknokrasi, protokol data di atas opini. Terakhir, tipe yang paling disukai oleh para insinyur dan ilmuwan, teknokrasi. Nalarnya adalah keahlian dan efisiensi. Dalam teknokrasi, jabatan tidak diberikan karena kamu populer atau karena bapakmu raja, tapi karena kamu punya sertifikat keahlian dan data yang valid. Bayangkan kalau Menteri Kesehatan adalah dokter terbaik, Menteri Keuangan adalah ekonom paling jenius, dan Menteri Pertahanan adalah ahli strategi paling taktis. Di sini kebijakan tidak diambil berdasarkan ideologi atau janji politik, tapi berdasarkan analisis data. Kalau data bilang membangun jembatan di titik A bakal meningkatkan ekonomi 20%, ya dibangun, nggak perlu nunggu persetujuan partai. POV kamu sebagai penonton, kamu merasa hidup di sebuah mesin yang sangat efisien. Semuanya serba digital, semua keluhanmu direspon pakai algoritma, dan pembangunan berjalan tanpa drama politik. Tapi sisi gelapnya adalah kehilangan kemanusiaan. Teknokrasi seringkali lupa kalau manusia itu punya emosi, budaya, dan rasa keadilan yang nggak bisa dihitung pakai rumus Excel. Teknokrasi mendikte nalar kita untuk menjadi komponen mesin yang produktif, tapi seringkali gagal memberikan jiwa pada sebuah bangsa. Jadi apa benang merah dari 5 tipe pemerintahan ini? Secara nalar, semua tipe pemerintahan adalah upaya untuk meminimalisir biaya kekacauan. Setiap bangsa milih software yang menurut mereka paling pas buat kondisi hardware mereka, geografi, sejarah, dan mentalitas rakyat. Demokrasi membagi beban tanggung jawab ke semua orang. Monarki memusatkan tanggung jawab pada satu darah. Oligarki memusatkan tanggung jawab pada pemilik modal. Republik menaruh tanggung jawab pada institusi hukum. Teknokrasi menaruh tanggung jawab pada keahlian teknis. Kekacauan muncul saat sebuah bangsa pakai OS yang nggak kompatibel sama rakyatnya. Kayak kamu maksa install Windows 11 di komputer jadul tahun 90-an, ya bakal hang dan meledak. Ketertiban sejati lahir saat rakyat merasa bahwa sistem yang mengatur mereka itu logis, adil, dan memberikan mereka ruang buat hidup. Kita sering mengeluh soal politik, tapi tanpa sistem-sistem ini, kita mungkin masih sibuk berantem sama tetangga cuma gara-gara batas pagar rumah. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal kompleks jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.